Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiurma Dewi Indriani dengan nomor induk mahasiswa 856889203. Di sini saya akan membuat video praktikum IPA di SD dengan judul sifat cahaya, yaitu pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Adapun alat dan bahan yaitu ada kaca datar, kaca cembung, kaca cekung, saya menggunakan sendok, lilin, senter, penggaris dan busur derajat, ada kertas putih dan layar. Pemantulan cahaya menyatakan bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul, di mana besar sudut dihitung dari garis normal, angka 90 derajat pada busur. Susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin. Amati berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Ketika cermin diletakkan, berkas cahaya dibantulkan. Selanjutnya, ukur besar sudut datang dan sudut pantulnya, di mana besar sudut datang akan selalu sama dengan sudut pantulnya. Cara menghitungnya yaitu hitunglah selisih dari garis normal atau angka 90 derajat. Maka besar sudut datang yaitu 45 derajat dan sudut pantulnya juga 45 derajat. Selanjutnya, letakkan sebuah lilin di depan cermin datar. Ketika lilin diubah posisi baik ke samping, ke depan, dan ke belakang, bisa dilihat sifat bayangan lilin yang terbentuk di dalam cermin bersifat maya, tegak, dan memiliki ukuran yang sama besar dengan benda aslinya. Kedua, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan sifat pengumpulan berkas cahaya konvergen. Pertama, susunlah alat dengan meletakkan cermin cembung di depan lilin, lalu amati bentuk bayangan yang mulai pada permukaan cermin aslinya. Bayangan lilin di dalam cermin cembung terlihat tegak, namun ukurannya menjadi lebih kecil. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Ketiga, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan bersifat mengumpulkan berkas cahaya. Selanjutnya, susun alat dengan meletakkan cermin cekung di depan lilin. Aturlah jarak lilin dan layar sampai berbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Saat lilin diletakkan sangat dekat atau berada di antara cermin dan titik fokus, kita bisa melihat bayangan langsung di dalam cermin. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jarak benda saat ini ada 5 cm dengan jarak bayangan 8 cm. Kedua, saat lilin digeser menjauh melewati titik fokus, bayangan tidak lagi terlihat di dalam cermin, melainkan harus ditangkap menggunakan layar. Sifat bayangannya berubah menjadi nyata, terbalik, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 8 cm dan jarak bayangan 5 cm. Ketiga, lilin digeser sangat jauh pada fokus. Ukuran bayangan pada fokus tampak mengalami perubahan menjadi semakin mengecil. Sifat bayangannya pada posisi ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jarak benda saat ini adalah 10 cm dan jarak bayangan 4 cm. Pembiasan cahaya. Percobaan pembiasan cahaya dengan balok. Pembiasan cahaya terjadi saat cahaya melewati dua medium berbeda, misalnya dari udara ke kaca, karena kecepatan cahaya berubah di medium yang berbeda arah. Cahaya juga berubah atau membelok pada belok kaca. Cahaya dibelokkan saat masuk dan keluar sehingga jalurnya tampak bengkok. Inilah yang disebut pembiasan cahaya. Kemudian
Pembiasan cahaya pada lensa cembung. Lensa cembung membiaskan cahaya sehingga sinar sejajar dibiaskan dan berkumpul di satu titik. Fokus. Benda didekatkan lensa bayangan yang berbentuk bersifat maya, tegak, dan perjelas. Inilah sebabnya lensa cembung digunakan pada alat optik. Kesimpulan, cermin datar memenuhi hukum pemantulan di mana sudut datang maya, tegak, dan sama besar. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya sehingga bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya, sifat bayangannya sangat bergantung pada jarak fokus, bersifat maya, tegak, diperbesar saat dekat, serta menjadi maya, terbalik, diperkecil saat digeser sangat jauh sehingga akhirnya bayangan mengubur dan hilang.